Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang teman-teman di rencana akhir pekan ke-6 menabur puisi sore-sore. Baik, langsung saja untuk pembacaan puisi yang pertama akan dibacakan oleh Safina Dwi Aliani. Kepada Safina dipersilakan. Museum saat musim kemarau, karya Emma Afrian. Hari Minggu, sisa sepertiga lagi, saat kami lihat penjaga loket melayani orang-orang yang menukarkan uang mereka dengan selembar tiket bertuliskan Rp10.000. Kami mengikuti alur yang sudah diberi pertanda. Terlihatlah wajah-wajah serius menghadapi hijau, merah, coklat abu-abu yang menyatu dalam kanvas. Dinding dalam ruangan itu penuh cerita. Saat musim apa para pelukis membuat garis pertama di kanvasnya? Tentu saat musim kemarau kami mengembangkan suara, berkomentar layaknya kurator yang tiba-tiba datang untuk menyenguk rupa-rupa rasa. Semarang 2023. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Kak Sefina atas pembacaan puisinya. Untuk selanjutnya kita memasuki acara diskusi dari pematik Pak Setyanaka Adrian. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Alia yang telah berkenan menjadi moderator. Nggak begitu dadakan ya, sudah dibilang beberapa waktu lalu, 3 hari atau apa saja. Yang pasti, yang pertama terima kasih teman-teman, terima kasih Alia, Sefina, Emma, Mbak Anis, terus Karin, Ubin, dan yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu karena ada yang nggak nampak juga yang ikut dalam acara ini. Ini diskusi santai yang tentu apa ya, biasanya malam hari kita coba sore hari, suatu ketika mungkin akan pagi hari. Saya nggak berpikir siapa yang akan datang sebanyak apa, jadi memang ya obrolannya santai dan ini sebenarnya obrolan untuk proses yang dilakukan teman-teman ini, Sefina dan Emma ya, waktu itu juga Radit. Jadi saya mungkin nggak ingin obrolan itu hanya berhenti terjadi hanya satu atau 2 orang saja kan. Jadi yang pasti ada forum biar kita bisa ngobrol bareng, bahkan siapapun, Mbak Anis, Karin, dan nanti bisa menyampaikan apa yang kira-kira ditemukan dari karya puisi yang sore ini didiskusikan kan. Jadi ini puisinya Emma Afriani, jadi entah Mubin seperti apa dalam prosesnya nanti juga akan membacakan kan. Tentu dia ketika membaca teks puisi itu melewati penafsiran-penafsiran tertentu dan jalan-jalan yang tak biasa saya kira, dan itu boleh nanti disampaikan. Jadi memang ini ruang santai, ruang belajar bersama. Jadi saya atau mungkin yang menyajikan puisi atau siapapun nanti turut bisa menyampaikan apapun, termasuk Alia pun boleh ngobrol misalnya di sini moderator kan, Sefina juga boleh
nanti kan juga suatu ketika Sevina juga akan mungkin ikut lomba-lomba atau mengikuti proses-proses tertentu, bahkan Alia juga kan di sini dari apalagi aktif di Kias juga. Jadi saya kira semacam itu untuk mengawali. Jadi program ini memang nantinya ya semoga akan terus bergulir untuk aktivitas-aktivitas kreatif, tidak hanya di sini saja, di rumah ini. Bisa suatu ketika ke Mbak Anis boleh itu kan ya. Ini kan program dari jarak dekat Art Production yang di situ dipimpin oleh Mas Kiai Haji Ahmad Sofyan Hadi kan. Jadi ini beliau berhalangan tidak hadir, ada di Jepara. Nah, ada yang cukup menarik nanti mungkin, dan bisa jadi ada yang mungkin perlu kita simak bersama. Jadi saya mengenal misalnya si Emma itu sejak 2000 berapa ya, mungkin 2022 2021 saya lebih kurangnya lupa. Nah, misalnya ini nanti juga ada teks yang saya pikir patut kita apresiasi misalnya kan. Jadi kadang kita butuh kejujuran dalam pembacaan karya tertentu, misalnya kayak karya puisi dan seterusnya kan. Ini di puisi pertama misalnya, sebuah kota yang membawa kami kembali datang. Saya ini di halaman pertama ya. Ini ditulis di Bintan waktu itu, saya nggak tahu ini memang waktu itu saya minta atau tidak, saya lupa. Sepertinya ya saya minta untuk menulis ya berapa itu kan. Termasuk ajang ini sebenarnya seleksi waktu itu di kampus, dan saya selalu menyebar informasi. Jadi saya pun berharap siapapun yang hadir suatu ketika juga bisa turut mengirimkan. Bahkan dari proses yang kami alami itu kadang saya belum sepenuhnya berterima dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman kadang. Jadi saya mencari kira-kira yang memungkinkan bisa untuk nanti berproses atau belajar lagi kan. Meskipun awalnya kan memang untuk lomba kan, tapi saya berharap setelah ini masih terus berlanjut. Misalnya Emma nanti setelah lulus misalnya kan menjadi guru atau menjadi apapun, dia masih tetap berproses kreatif, jangan sampai hilang begitu saja kan. Ini tolong kasih ke Mbak Dewi masih satu. Terus yang itu punya aku di bawah. Oh itu punya aku, yang kasih ke satu lah itu yang lah itu aku. Oke, terima kasih. Jadi nggak ada selesainya, misalnya semoga setelah lulus dan lain sebagainya tetap masih mengerjakan, bahkan banyak ajang ataupun apapun lah proses kreatif yang bisa kita lalui, meskipun kita tahu semakin kesini AI dan lain sebagainya terus bergerak kan, bahkan mungkin teman-teman menghadapi itu, mungkin Mbak Karin, tapi di situ mungkin nggak sepenuhnya diri kita muncul kan, kadang tetap kalau saya pikir ya memang kita mengerjakan dengan perasaan, dan di sini teks ini kuat misalnya, meskipun saya nggak tahu suatu ketika AI akan seperti apa kan, kabarnya bisa jadi semakin menggila kan. Ini kita simak pelan-pelan, nanti mungkin nggak sepenuhnya saya bicarakan, mungkin juga ada beberapa hal yang memang sudah semalam atau beberapa waktu yang lalu saya sudah ngobrol dengan Emma kan, tapi mungkin bisa diulang kembali atau mungkin saya nggak sengaja mengulang ya. Ini seperti tadi, ini belajar bersama, nanti teman-teman pun boleh tidak percaya, boleh menyangkal, kita ngobrol, bahkan saya pun juga belajar bersama. Suatu ketika kalau saya dan misalnya Sevina atau Emma atau teman yang lain menemukan sesuatu, bahkan saya sendiri itu belum tentu bisa melakukan itu. Tahu misalnya, oh ini mau ke suatu tempat dengan cara apa, itu ke situ bisa
kita membayangkan bisa, tapi kenyataannya mungkin tidak sesederhana itu. Jadi itu misalnya ini ya, pukul 8:12 malam hari, mengalun gamelan dan tembang Jawa di salah satu sudut gedung tua dominan putih sebagai pertanda pertunjukan wayang orang dimulai kan. Cukup menarik ini yang kuat, dan saya kira pembukaan dari puisi Emma ini kan. Hanya misalnya saya sempat ngobrol juga sih, sepertinya ada upaya lain bagaimana sih kita memunculkan waktu misalnya kan. Sebenarnya juga kalau misalnya itu pilihannya kan, kalau misalnya kita merasa bahwa ini nggak ada yang lain, sudah mentok di situ nggak masalah misalnya. Tapi yang di sini yang paling kemarin saya garis bawahi, sempat saya obrolkan juga ini mengenai mengalun gamelan dan tembang Jawa. Nah, ini ada upaya lagi sebenarnya yang bisa dilakukan, seperti apa gamelan itu atau tembang Jawa itu seperti apa kan. Jadi saya sempat ngobrol semacam itu. Bahkan di sini juga disebutkan ada sebagai pertanda pertunjukan wayang orang dimulai kan. Saya sempat ngobrol bahwa bagaimana kita nggak membuat menawarkan sebuah peristiwa yang kita suguhkan itu tentang ini, bagaimana pertunjukan wayang itu dimulai kan. Jadi bukan kita terus memunculkan pertunjukan wayang dimulai, atau mungkin ada peristiwa lain yang tiba-tiba menyebutkan arak-arakan seterusnya, tapi bagaimana kita menciptakan narasi yang kiranya itu nanti akan nampak, wah ini pertunjukan wayang telah dimulai kan. Itu masih ada upaya. Jadi kadang kita mengerjakan tulisan itu belum sepenuhnya mau menggali itu. Saya pun kadang menyadari itu kan. Bahkan semalam sempat juga saya contohkan di contoh yang lain yang pernah saya kerjakan, atau melihat karya-karya dari penulis lain. Itu ya, terus ke bawah misalnya sekelompok pekerja seni yang didandani seperti tokoh-tokoh wayang memasuki panggung pementasan yang berada di area terbuka. Mereka menggerak-gerakkan badan, menarikan tarian perang misalnya lah. Ini juga tarian perang itu seperti apa misalnya, itu masih bisa diolah. Saya sempat ngobrol itu. Misalnya saya kira dalam cerita pendek juga sama kan, itu tarian perang itu seperti apa, kenapa nggak kita kisahkan. Saya sempat berpikir bahwa ini kita menulis puisi, bukan menulis sebuah berita kan. Pertunjukan wayang dimulai, tarian perang telah terjadi, itu misalnya, itu kan semacam berita kan. Baru saja Mbak Dewi sampai di sini terus membuka buku. Jadi apa sih misalnya yang bisa membuat bangunan teks yang kira-kira menghadirkan seseorang yang menampakkan, wah ini tarian perang dan seterusnya semacam itu. Itu saya kira beberapa hal. Terus ada yang kadang juga tadi yang paling baru Emma yang kamu kirim, saya nggak tahu itu sudah terprint atau belum, di halaman 9 atau puisi paling akhir kan. Ini menarik juga. Saya sudah mulai ini saya kira judul ini Hikayat Negeri Segantang Lada ini itu lebih saya suka daripada judul-judul yang lain yang pernah dikerjakan Emma. Saya juga berupaya jujur juga, meskipun sebenarnya masih bisa mengolah-olah terus kan. Jadi kalau judul yang lain misalnya yang ditulis di 2022 ketika Emma juara 2 di Jawa Tengah di antar mahasiswa, halaman berapa ya, sebelum Hikayat Negeri Segantang Lada, persembunyian yang diamini misalnya, saya lebih menyukai ini Hikayat Negeri Segantang Lada. Misalnya dari judul misalnya tadi sebuah kota yang membawa kami kembali datang kan. Saya pikir begini, membuat judul juga penting. Ini yang seperti dilakukan Sevina beberapa kali kita ngobrol, saya belum menemukan judul
Sevina yang cukup apa ya, cukup menyenangkan lah saya kira. Itu belum kan. Seperti apa misalnya. Jadi kadang judul itu juga kayak sebuah nama itu kan, atau mungkin sari dari sesuatu yang akan kita sampaikan dalam teks itu yang paling mewakili. Tapi juga bisa judul yang kiranya belum pernah dikerjakan orang. Kadang saya membuat judul juga mencari-cari di Google, atau mungkin kalau menulis buku saya cek di Perpusnas ada nggak judul ini misalnya. Saya berupaya semacam itu. Meskipun itu nggak mudah, kadang juga saya misalnya kok mentok, wah ya sudah itu saja. Tapi kalau untuk lomba, untuk ajang tertentu dikirim untuk misalnya untuk penghargaan atau apa, biasanya saya pertimbangkan baik-baik itu. Dan memang sekali lagi memang nggak mudah. Tapi juga kalau kita berupaya kan ya nggak sulit-sulit juga, tapi tetap nggak sederhana ya saya kira. Nah ini cukup menarik, Hikayat Negeri Segantang Lada itu kan. Segantang itu satu apa ya, segantang ini apa, ada yang tahu teman-teman? Setakaran itu atau apa? Apa M? Oh, itu kumpulan itu ya, baiklah. Oke, nanti mungkin Emma bisa menyampaikan, atau nanti teman-teman ada yang bertanya kepada Emma juga boleh. Ini pembukaannya ini, kami lahir dari pulau-pulau kecil yang saling merindukan Tuhan. Nah, kadang memang tidak ada aturan ya, tapi saya kadang mengerjakan misalnya, oh Tuhan, ini sebutan itu kadang tehnya mungkin ya kalau kita mau tertib, karena di bawah juga ini ada tokoh ya, Mai Lamah itu dari kayaknya cerita-cerita di daerahmu di Kepulauan Riau itu ya mungkin. Nah itu juga sudah memunculkan itu, jadi konsisten. Kalau misalnya kan kita nggak, kadang melihat puisi huruf kecil semuanya kan, bahkan Tuhan juga ditulis kecil atau apapun, itu juga nggak masalah juga karena di puisi kan itu kan. Tapi kalau mau sesuai dengan kaidah ya nggak masalah juga, karena di bawah si Emma menulis juga sesuai kaidah. Nama itu ada Mai Lamah itu. Mai itu apa? Atau di sini Mae itu enggak? Oh nama orang memang ya, saya kira di situ Mai itu kayak di sini apa bin Mae itu. Menjadi jawaban atas keresahan ketika terkenang nama dan batu karang yang terusan dihantam angin utara 2 kali dalam setahun. Nah, saya menemukan ini kemarin kan saya bilang di puisi yang lain di sini ya juga ada angin utara, itu mungkin enak. Tapi kadang kalau kamu terus mengulang-ulang itu kadang juga, misalnya saya kan karena membaca ya, besok mungkin kalau dijadikan buku itu ada teman-teman mungkin akan agak, oh ini kok terulang misalnya kan, apalagi itu frasa. Meskipun kadang kalau memang terpaksa itu angin utara yang lain misalnya kan. Nah saya pribadi karena membaca puisimu yang lain juga ada kan, sama-sama ada angin utara. Semalam atau kemarin kita obrolkan itu. Nah ini keduanya jadi barang langka serupa ikan musim angin utara misalnya. Di puisi yang lain di judul yang halaman berapa ya? Halaman 8 ini. Yang ditulis ketika di Tegal yang pas lomba itu kan. Jadi yang ada di Amini itu, persembunyian yang di Amini itu kan di bait keberapa ya? Entah pada bulan gompal robekan awan keberapa, kaleng susu bercap naga dan kelapa muda menjadi perantara nyawa kami untuk dibelokkan dari kematian. Keduanya jadi barang langka serupa ikan musim angin utara. Kalau misalnya saya ditimbang pun akan lebih enak ketika ditulis di Tegal itu misalnya kan. Atau nggak tahu kalau saya terbawa karena pernah mendapati teks itu. Meski begitu, kami tetap berikan teripan melimpah sampai membuat Mai Lamah dikutuk dan bergabung bersama kami menjadi pulau berbadan 2 yang mengandung petaka untuk dirinya yang bukan siapa-siapa sebelumnya. Nah, ini ada
ini sebenarnya upaya Emma saya kira cukup kuat, tapi ada yang kadang terlalu panjang dan ini sampai yang ini sampai 2 kali ya, atau di satu bagian satu kalimat lah boleh kita sebut itu kan, itu sampai 2 kali menurut saya mengganggu. Jadi bisa mungkin nanti diperpendek, kadang kita membaca juga itu kan, meskipun pembaca nanti juga bisa memenggal itu, tapi saya pikir kok di konteks puisi ini perlu nanti diolah lagi lah saya kira ini kan. Jadi ngoyo panjang sekali ini meski begitu misalnya kan boleh kamu misalnya dikasih koma atau apa kan, karena di sini saya kira Emma agak tertib mau menertibkan ini kaidahnya kan. Dan bergabung bersama kami menjadi pulau berbadan 2 yang mengandung petaka untuk dirinya yang bukan siapa-siapa sebelumnya. Nah, saya kira ini bisa diolah lebih jauh lagi kan. Oh siap Mas Seno, ya taruh situ ya. Gini, Mbak Emanya nyusul berarti. Oke. Ya, orang ngopi sih. Oke. Itu saya pikir itu nanti masih bisa diolah lah, atau mungkin tiba-tiba kalau Emma di sini juga nanti menemukan nggak apa-apa diobrolkan. Tapi sebenarnya pembuka ini saya kira sudah menarik. Mungkin dari teks yang lain yang sempat kita obrolkan semalam atau yang lalu-lalu sudah mulai tergarap di sini kan. Meskipun ini ya agak beda ya, bener kamu full ke nggak ada yang di enter ke bawah ya M. Iya ya, sudah cukup lah, semoga besok sudah bisa lebih lagi kan. Terus bait kedua saya menemukan ini ya, nanti yang mungkin ya perlu diolah kan. Lada tumpah ruah menjadi nafas panjang pada masanya sebelum salah satu bagian dari kami dijadikan mahar pernikahan seorang raja. Tempat ibadah kami dibangun dengan bahan dasar putih telur dan percampuran tanah liat. Nah, ini yang kedua, ini yang kalimat kedua begitulah saya sebutkan di sini. Ini sebenarnya masih bisa diringkas, jadi perlu saya kira mengeliminasi kata yang kira-kira membuat nanti bisa lebih segar ini kan, kita rasakan bersama misalnya. Teman-teman boleh menyimak juga ya, nanti kalau misalnya ada sesuatu boleh disampaikan. Nah yang utama itu kita kadang saat menulis itu perlu dibacakan kembali ya, dibaca dengan keras atau seperti apa, atau dengan pelan-pelan gitu kan, agar kita tahu nanti mana sih yang kira-kira ada yang mengganjal gitu kan. Tempat ibadah kami dibangun dengan bahan dasar putih telur dan percampuran tanah liat. Padahal saya pikir di sini akan lebih kuat ketika tempat ibadah kami dibangun dari putih telur dan tanah liat. Coba kita rasakan, kita akan terasa daripada tadi misalnya kan. Jadi apa ya, upaya mengeliminasi mana sih yang kira-kira tidak dibutuhkan itu juga perlu. Jadi nggak harus terus dengan bahan dasar pasir pasir kan kayak mau bangun saja dengan bahan dasar putih telur dan percampuran tanah liat. Padahal kan akan lebih enak saya kira ini tadi misalnya lada tumpah ruah menjadi nafas panjang pada masanya sebelum salah satu bagian dari kami dijadikan mahar pernikahan seorang raja. Tempat ibadah kami dibangun dari putih telur dan tanah liat, pasir serta kapur larut seperti kopi yang kau seduh sebelum nasi menyentuh dasar perutmu. Itu saya kira setelah itu juga sementara ini nggak masalah lah, kayak saya sekilas macam itu kan. Tapi yang tadi itu jadi harus selalu ditegaskan bahan dasar, misalnya percampuran misalnya kan. Jadi tidak harus juga menggamblangkan, misalnya suatu ketika mungkin pada konteks tertentu di puisi yang lain bisa jadi membutuhkan itu, karena kadang kerja-kerja penulisan itu butuh mempertimbangkan hal-hal serupa itu kan. Jadi
bisa jadi di puisi yang lain juga cocok gitu kan. Ada kemungkinan. Nah, ini saya nggak tahu, mungkin butuh juga Emma karena ini yang dikerjakan yang paling akhir ini dikerjakan pukul 8 tadi sampai jam 12 siang. Dan saya juga baru menyimak sore ini kan. Itu. Lalu di bawahnya, dengan apa kami bisa ubah asin pantai barat menjadi harum olahan udang yang dibungkus daun kelapa, dipanggang di atas perapian kecil yang asapnya memenuhi hidung orang-orang yang lalu lalang mencari jalan masa lalu, dengan pompong yang dibantu ombak kembali menuju hulu yang siap menyambut dengan gaun kuning kunyitnya. Ini juga cukup panjang ya, meskipun bisa jadi apa ya, sebetulnya ada puisi bahkan saya sendiri pernah menulis itu, tapi untuk kebutuhan mungkin lomba, untuk kebutuhan kita agar ya lebih selamat ya, mungkin bisa jadi ada upaya itu, karena ada nanti celah untuk orang lain atau pembaca atau juri itu bisa mengurusi hal-hal serupa itu kan. Nanti mungkin bisa diolah ya seperti apa, bahkan nanti juga ketika ikut kelas Mas Hasta juga nanti bisa ditawarkan juga seperti apa puisi-puisi naratif yang memang ketika lomba masih sering dipakai itu, meskipun bisa jadi ya nggak harus puisi naratif saja yang kuat kan, tapi puisi yang lain kalau memang kuat ya kuat, misalnya yang pamflet, puisi-puisi Rendra dan seterusnya misalnya kan. Jadi tergantung juga, saya nggak mengatakan terus puisi naratif yang bagus, tapi kok kecenderungan itu yang dipakai lomba ketika saya bertanya teman atau apa, kebanyakan itu. Saya juga nggak tahu juga, atau mungkin sulit juga menulis pamflet, kalau saya merasa juga itu. Tapi nggak tahu teman lain di sini mungkin ada pengalaman yang lain kan. Nah itu cukup panjang. Terus yang mungkin saya ingat juga, jadi ada yang kadang apa ya, semalam itu yang halaman, ada yang semalam sudah kami obrolkan dengan Emma, saya ulang ya, barangkali nanti teman-teman juga bisa masuk. Nah, biar ini jadi pembelajaran bersama, bisa jadi yang saya kerjakan juga apa yang saya lihat belum sepenuhnya benar. Jangan menciptakan apa ya, mungkin kerumitan-kerumitan dalam puisi yang membuat orang lain atau pembaca itu tidak menjangkau. Semalam saya ngobrol sama Emma itu ketemu ini di puisi Mendikte Sisi Lain dari 5 fragmen, halaman berapa ya? Oh ini nggak ada halamannya yang jelas ya, urutan yang dicari sendiri, puisinya nggak banyak ya. Mendikte Sisi Lain dari 5 fragmen ini, di situ menarik ini, sampan nelayan yang disapu ombak musim utara, tabah dan sabar. Meskipun ini bukan, saya kira kenyataannya mungkin tidak sesederhana itu gitu. Misalnya ini ya, pukul 8:12 malam hari, mengalun gamelan dan tembang Jawa di salah satu sudut gedung tua. Selamat berakhir malam. Puisi karya Emma Afriani. Kepada doa, pukul 4:56. Datang kembali membawa potongan lain dari tahun lalu yang hangus dibakar tragedi. Pelarian kesunyian dari kematian. Sebuah perbincangan panjang milik orang-orang susah tidur yang menitipkan cerita ketika malam diam memihak kejahatan. Di balik kaca jendela yang tak lagi mempersilahkan angin malam bertamu, di ruang berukuran 2x2 meter, tempat kami bersemayam dan meramu kata. Kadang juga berhitung angka, mengupas kisah lama, seakan ada bisikan. Selamat malam kerinduan. Yang gemuruh meminta perhatian
dari sudut bola matanya yang menyapu isi kota dan menyerap cahaya. Dewasa ini, kami melangkah pelan-pelan, kadang menuju tempat kerja, menyetorkan isi kepala yang bagiannya lebih banyak dikuasai tagihan sekolah adik dan daftar belanja bulanan. Kadang pula kami meninggalkan satu tempat dengan hati-hati, tak bersuara, hening sekali, mencari jalan lain yang tak membuat kami berpapasan dengan luka-luka kota. Liarnya langkah kami, menggerakkan diri mencari nama di ceruk dadamu yang lapang, sebuah tempat bersemayam dan menyemayamkan luka-luka yang penawarnya ada di dinding kiri dadamu. Kepada masa kecil yang bersemayam di kepala yang tak selapang hati ibu. Kami terus memulai perjalanan dari mencari sesuatu yang barangkali tersembunyi di balik bangunan-bangunan yang senyap, mengajak kami berdansa dengan ketiadaan atau pengeras suara terdengar membuka kesedihan, lewat kabar duka yang tak pernah diinginkan beritanya, bagi keluarga, bagi alam semesta yang akan kehilangan populasi. Terima kasih. Dijadikan mahar pernikahan seorang raja. Lalu di situ tempat ibadah kami dibangun dari putih telur dan tanah liat. Nggak usah dikasih bahan dasar, nggak usah dikasih percampuran tanah liat dan seterusnya. Atau yang lain tadi, misalnya yang dari sebelumnya kan, buruh pabrik yang dirumahkan kembali memenuhi jalan raya yang tak lagi seperti kamu dan pantai di fajar hari. Pada suatu fajar yang gigil, setelah 2 jam membelah keheningan di sepanjang jalan yang kanan kirinya hanya ada pohon-pohon besar. Sampai juga kami di sebuah pantai yang jauh sekali dari orang-orang yang sibuk menyembunyikannya pada satu jalan. Dapat kami lihat ketika Arunika melengkung sejauh mata memandang ke lautan lepas. Sebuah sampan meninggalkan dermaga. Hari ini laut pasang dari pagi. Angin terbangkan helai rambut wanita yang sering kukupaskan kulit udang. Kini kakinya menciptakan jejak di sepanjang tepian pantai yang ada kami saja. Karena tak jauh dari tempat kami ada penampungan ikan yang ternyata juga sibuk, meski tak sesibuk kota tempat kami datang. Bola matanya pancarkan cahaya fajar, sihir pantai Jagung. Kakinya yang jenjang memantraiku agar mengikuti kemana saja kakinya melangkah. Kaki kami tak henti biarkan butiran pasir turut serta memindahkan diri di tempat kami berhenti. Sambil menyanyikan lagu bintang kecil, meski bintang sudah pamit pergi dan kanvas yang menggantung jauh di atas kepala kami. Abadilah ia dalam lirik-lirik lagu yang asal kami pilih untuk dipersembahkan pada lautan, yang siap menampung nyanyian dari mulut orang yang sedang jatuh cinta. 72 meter
Dari kami berdiri, berember-ember ikan diturunkan dari sampan. Kamu berlari memburu ikan segar langsung dari tangan kami. Tak lama kamu kembali dengan 3 ekor baronang berukuran sedang untuk sarapan, katamu. Pada suatu fajar yang hangat, udara bercampur harum baronang di atas perapian yang kita nyalakan di depan tenda, menghadap laut untuk kita berenang saat air kembali pasang. Semarang Bintan 2024. Terima kasih. Kata Mas Raka tadi adalah kekuatan puisi itu pada pemadatan kata-kata. Semakin padat semakin apik. 3 tahun yang lalu atau 4 tahun karyawan harus buat puisi ribuan puisi tercipta, dan ada beberapa guru yang menyerah.